안녕하세요 여러분. 제 이름은 아니사 다라입니다. 가로트 대학교의 재학 중입니다. 안녕. 私はマーカ国のアグリビジネス研究プログラムに所属しています。Okay, first of all, I want to tell you guys that I will make this vlog to fulfill the assignment for the agricultural science course by Mr. Numan Adinasa. But before that, please forgive me if there are any mistakes in my words because I wanted to learn to speak a foreign language while I'm doing so. 자, 여러분, 저와 함께 농부를 인터뷰할 가시죠? 가자. Okay guys, now I'm in the rice field area of Dangyang village and I'm not gonna lie to you, the view was so amazing. Can you look at that? So cute. Rice or Oryza sativa is a major food crop belonging to the grass family or Poaceae and is a stable carbohydrate source for most of the world's population, especially in Asia. This crop grows optimally in tropical and subtropical regions with high rainfall, where its life cycles start from seed germination to producing grain field berry in about 3 to 6 months. The anatomical structure of rice consists of fibrous root, segmented stem, narrow lineate leaves, and a funicle-shaped compound flower that develops into fruit or grain. わー、今朝の景色を見てください。本当に素晴らしいです。너무 예쁘다. Okay guys, here I am. Let's get straight to the interview. Ibu namanya siapa? Nama saya Ibu Engkai dari Desa Dangyang. Iya. Ibu kalau boleh tahu, Ibu kan mengelola ini ya, sawah dengan padi itu luasnya kira-kira berapa, Bu? Kalau yang ini semuanya 130 tumbak. Oh, 130 tumbak itu kalau ditanami padi kira-kira modalnya itu berapa? Modalnya untuk benih paling 30 kilo padi ditebar. Lalu itu ongkos kerja yang besar mah, lalu buruh tani. Iya. Lalu pemupukan. Itu kalau di total berarti berapa tuh? Kalau di total ini kan tidak semuanya di padi. Dan ini padi kadang-kadang diselang. Kalau di total setiap 40 tumak itu biayanya hampir 700.000. Berarti kalau 130 tumak itu hartanya biaya ongkos tani, ongkos kerjanya ya dikalikan aja. Oke. Kayak itu sendiri, Nak. Berarti kalau misalkan kan ini 130 tumbak, kalau ditanami padi berapa hasil padinya? Untuk perhitungan hasil padi, kalau sedang bagus padinya berisi, tidak ada hama, setiap 10 tumbak itu menghasilkan 1 kintal. Berarti kalau ditanami 130 tumbak itu 1 ton 3 kintal atau 1,3. Oke, sekarang kita masuk ke harga gitu ya, Bu. Kalau misalkan dijual itu per kilonya tuh berapa sih? Kalau per kilonya sekarang itu harga padi lagi naik, yaitu sekitar 650 sampai 700.000 per kintal. Itu dengan catatan padi padi sarinah. Padi sarinah ya ini guys yang ditanam. Berarti itu ngejualnya kemana, Bu? Kalau ngejualnya bisa ke Tengkulak, bisa ke itu pabrik penggilingan padi, dan juga bisa ke
petani juga yang membutuhkan. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan keuntungan. Kan tadi tuh berapa Bu yang ongkosnya Ongkos tuh? ongkos kerja dari cangkul pakai mesin, ongkos penyiangan rumput, ongkos tanam dan pemupukan itu hampir habis 3 juta kurang lah. Ya, 3 Kalau juta kurang. diperhitungkan, jadi keuntungannya itu alhamdulillah ada. Tadi kan 700 itu per kintal. Nah, ini dapatnya 1 ton 3 kintal. Berarti kalau misalkan dijumlahkan itu sekitar 9 jutaan ya Bu ya. Iya. Nah, 9 juta sama modalnya berarti sekitar 1.700.000 per bulannya itu ya. Iya. Oke. Alhamdulillah. Kalau untuk hama atau tantangan atau apapun itu, kendala yang selama bertani padi itu seperti apa Bu? Apakah ada? Wah, banyak atuh Neng. Yang pertama adalah ketika padi berumur 1 bulan itu banyak namanya hama berem. Kalau di sini hama berem, hama putih atau hama bodas, entah apa itu istilahnya. Ketika padi udah berumur 2 bulan, itu yang paling mengkhawatirkan adalah hama tikus ya, tikus si jahat Jerry. itu, si Jerry bisa habis semua. Ini saya udah dua musim tidak dapat hasil karena habis dimakan tikus, sehingga saya harus menggantinya dengan tanaman palawija kalau kena hama. Jadi guys, di sini tuh kalau misalkan padinya lagi banyak hama, biasanya diganti pakai hortikultura gitu ya. Iya, seperti jagung, engkol, atau sayur-sayuran. Oke guys, untuk wawancaranya Ibu ya, cukupkan sekian. Sebelumnya apakah ada yang ingin Ibu sampaikan seperti harapan-harapan atau apapun itu Bu? Oh, ada Neng. Sampai sekarang ini yang Ibu ketahui, yang Ibu alami dalam pertanian padi, apakah ada solusi untuk mengendalikan hama tikus? Hama tikus yang paling jahat menurut saya. Apakah ada solusinya? Tolong kalau ada dicarikan solusinya dan segera dibewarakan atau disebarluaskan solusinya bagaimana, begitu harapan saya. Oke, terima kasih. Makasih ya Bu, bye. Ya, sama-sama Neng.